Ujian saya berat. Ujian saya adalah ketemu orang yang tidak pernah menzohirkan kesolehan di depan saya. Tapi kalau ngomong tentang Allah, itu merinding terus saya kalau beliau ngomong tentang Allah. Ini bukan orang biasa ini. Ya. Akhirnya saya tanyalah. Dulu manggilnya Syekh. Sebenarnya Malamatiyah versi antum itu apa? Ujian saya berat. Ujian saya adalah ketemu orang yang tidak pernah menzohirkan kesolehan di depan saya. Tapi kalau ngomong tentang Allah, itu merinding terus saya kalau beliau ngomong tentang Allah. Ini bukan orang biasa ini. Ya. Akhirnya saya tanyalah. Dulu manggilnya Syekh. Sebenarnya Malamatiyah versi antum itu apa? Kalau Malamatiyah di kitab Awariful Ma'arif, penulisnya Abu Hafs As-Surawardi, beliau murid langsung dari Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani Qutb Rabbani. Murid langsung. Tapi beliau mengembangkan thariqah yang berkhalwat, yang kemudian dikenal dengan Suhrawardiyah. Padahal itu bagian dari thariqah Qadiriyah juga. Dan beliau juga memadukan dengan pamannya. Pamannya ini juga murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Namanya Abu Najib As-Suhrawardi. Dan semua mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Suhrawardi itu Asy'ari. Dan dia bermazhab Syafi'i, muhaddis. Syekh Abdul Qadir Jilani dia Hanbali Syafi'i, dua mazhab. Ya. Dan biasanya Hanbali itu gak Asy'ari ya. Dia jalur lain. Kalau yang kita sering sebutkan Malamatiyah itu ma la yudminu syarran wala yuzhiru khairan. Kita cek emang ada nggak kitabnya. Qala ba'duhum al-malamati huwa alladhi la yuzhir khairan wala yudmir syarran. Al-malamati, orang Malamatiyah itu orang loh, orang. Bukan thariqah, orang. Allazi la yuzhiru khairan, yang tidak menzahirkan kesolehan, kebaikan, ketaatan. Wala yudmiru syarran, tapi tidak pernah mendomirkan, menyimpan, memasukkan dalam hatinya syarran, keburukan-keburukan. Ini kan umum sekali nih, ya, umum banget kan, sangat-sangat umum. Halaman 48 bab ke-8 kitab Awariful Ma'arif. Ini kalau cetakan Darul Kutub, cetakan yang lain beda lagi. Silakan cari babnya, Al-Bab Ats-Tsamin fi Dzikril Malamati wa Syarhu wa Syarhi Hali. Apa kata beliau tadi? Malla yuzhiru khairan wa la yudmiru syarran. Nah, ini versi beliau. Saya mau tanya, yang tidak menzahirkan kesolehan, tidak menunjukkan ketaatan atau kebaikan khairan, tapi tidak menyimpan juga keburukan. Kalau mengikuti hadis Nabi, hadis Imam Bukhari, Nabi bersyair dengan syair Labid. Apa kata Labid? Ala ma khalallahu batil. Ala ma khalallahu batila atau batil biya? Batila. Ketahuilah selain Allah pasti batil. Batil itu sama dengan syar. Inilah cara mentarif malamati secara sahih. Beliau sudah kasih clue-nya di sini. Ini tarif definisi pada zaman ini. Kita boleh definisikan ulang. Karena tugas para ilmuwan itu mendefinisikan apa yang dulu mungkin baru itu definisinya, sekarang kita tambahkan versi zaman ini. Bukan berarti definisi dulu nggak sempurna, tapi definisi tahun-tahun dulu itu mungkin tidak dapat dipahami oleh orang sekarang. Maka kita perlu meredefinisikan ulang, mentarif kembali. Segala sesuatu yang selain Allah itu adalah batil. Batil itu buruk, bukan? Maka al-malamati, yang tidak pernah menyimpan dalam hatinya kecuali nama, sifat, fi'il, dan ma'rifat Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya. Ma'rifat asma, ma'rifat af'al, ma'rifat sifat, ma'rifat zat. Hanya itu yang ada di kolbunya. Ma'rifatun Nabi SAW. Jadi antum colek dia.
yang keluar kalam itu. Ini yang lucu, habis kita undang beliau makan kebuli di rumah saya. Itu beliau ngelihat ada orang jual lukisan ini, Nyi Roro Kidul ya. Dibeli, ditaruh di kafe. Beliau lagi habis buka kafe kan, Torekot Cafe. Ditaruhlah di tempat kasirnya. Saya tanya, Syekh, Maulana, kok ditaruh di depan? Gak khawatir? Ya biarin orang. Apakah dia datang ke sini dengan sirnya yang ada Allah, atau dengan noda-noda di kolbunya suuzon? Jadi suatu kali Imam Sya'rani itu memandang orang berdua jalan cowok cewek. Di hatinya bilang, orang zina nih, gitu. Selingkuh nih. Ditegur sama gurunya, yang zina itu otakmu. Siapa tahu dia sudah nikah tapi siri misalnya gitu, atau kamu nggak tahu. Kenapa suuzon kepada orang? Nah ini kalamnya. Jadi kita ini karena noda dalam kacamata kita nih jorok, kita memandang dengan kacamata jorok itu. Antum ngeliat PNS kebayang korupsi aja kan, padahal belum tentu semua PNS korupsi kan. Banyak juga yang soleh-soleh kok ya. Antum ngeliat polisi kayaknya kebayang jahat terus. Ternyata ketemu waktu lagi khuruj, itu polisi khuruj cuma tabligh. Soleh-soleh itu pagi-pagi udah zikir subhanallah ya. Sore-sore dia jauhlah. Dan saya kaget dengan itu. Berubahlah pandangan kita sedikit demi sedikit. Karena lagi-lagi katanya kila dan kola, kila dan rawiyah ini memang bermasalah ya. Jadi teman-teman yang melakukan Allah, saya menghormati orang-orang yang barangkali antum laporkan namanya itu mengkritisi. Saya tetap hormat mereka, takzim ke mereka, karena dulu kita pernah berjuang bersama-sama di tempat yang berbeda untuk memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya tidak ada dendam, tidak sakit hati, karena saya tahu saya mengalami hal yang mereka alami sekarang. Bedanya saya tidak main sosial media dan tidak kemudian meragukan itu sebelum saya cari, dan tidak share sebelum saya pastikan benar-benar. Ya, itu aja bedanya. Jadi teman-teman tolong jangan ada yang terpancing. Ya, kalau antum terpancing, bedanya apa antum dengan mereka yang komentar sebelum pasti. Jangan emosi sama sekali, walaupun sakit rasanya.